Ibu, ini kita sudah mulai rekaman ya. Mari kita awali dengan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya, salam kebajikan, salam sehat dan bahagia. Selamat malam semuanya. Kita sudah ada di ruang kolaborasi modul 2.3 tatap maya yang ke-15. Bapak Ibu, tinggal 6 tatap maya lagi ya. Tinggal 6 ruang kolaborasi lagi, yaitu di paket modul 3, 3.1, 3.2, dan 3.3. Maka selesailah tugas Bapak membersamai Bapak Ibu dalam ruang kolaborasi untuk memfasilitasi bagaimana kita belajar pendidikan guru penggerak ini selama kurang lebih 6 bulan ya. Di sesi kedua ini 2 jam pelajaran Bapak Ibu, 90 menit. Kita mulai jam 18.30, nanti mudah-mudahan pas selesai jam 20 kita. Nah, Bapak Ibu yang Pak Gede hormati, mari kita lanjutkan agendanya dengan pembukaan. Kita lakukan doa biasa, tujuannya kita katakan lagi, ada skenario nanti dan katakan saja. Baru ada refleksi pembelajaran, sebentar saja, singkat saja. Namun kita yang paling penting adalah aktivitas praktek coaching. Kemudian kita lakukan sedikit dan sedikit. Nah, Bapak Ibu yang Pak Gede hormati, untuk itu mari kita doa. Oleh karena itu, selalu memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang berkenan untuk membuat doa kali ini di tatap maya yang ke-15. Silakan raise hand Bapak Ibu. Yang akan berkenan untuk memimpin doa. Ada Bu Yuni ya. Oke, silakan Bu Yuni Rahayu. Terima kasih Bu Yuni, silakan. Baik teman-teman yang terhormat Pak Gede sebagai fasilitator dan Ibu pengajar praktik. Sebelum kegiatan kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, berdoa yang pimpin dalam agama Hindu. Om Swastiastu, Om Awigenamastu Namo Siddham, Om Siddhirastu Tadastu Swaha. Ya Tuhan, semoga dengan sinar suci-Mu, apa yang kami presentasikan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semoga apa yang kami pelajari memberi kebermanfaatan bagi kami semua. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Bu Yuni. Doa pembukaan yang mudah-mudahan sesuai dengan doa kita, semuanya berjalan dengan aman, lancar, dan menghasilkan apa yang kita harapkan ya. Baik, Bapak Ibu yang Pak Gede hormati, jadi izinkan Pak Gede menyampaikan identitas modul kita, masih di paket modul 2, modul 2 untuk diversitas akademik. Nah, kompetensi lulusan berkali-kali kita sampaikan ini yang nomor 1 tetap di satu modul, paket modul pasti ini. Jadi meningkatkan kompetensi dan kematangan Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak ya, dan nantinya akan sebagai calon pemimpin pembelajaran. Lalu Bapak Ibu memfasilitasi guru lain, dan akhirnya di modul ini Bapak Ibu diharapkan menerapkan pendekatan coaching dalam pengembangan diri Bapak Ibu dengan sejawat dan juga guru-guru lainnya. Nah, sedangkan tujuan atau capaian umumnya Bapak Ibu mulai berpikir paradigma berpikir coaching itu yang ada 4 ya, kemudian selalu menerapkan praktek coaching di dalam setiap kegiatan Bapak Ibu, baik pembelajaran di kelas maupun dalam aktivitas di sekolah. Jadi percakapan berbasis coaching itu penting karena bisa digunakan untuk penyelesaian masalah, penyusunan rencana, kalibrasi, kemudian
capaian khususnya itu ada 12, Bapak Ibu banyak. Bapak Ibu mengenal konsep coaching, membedakan metode konseling, fasilitasi, dan training, lalu konsep coaching dalam dunia pendidikan, dan juga dalam konsep coaching secara umum. Ada paradigma berpikir coaching, ada 4, kemudian ada prinsip coaching, ada 3, kemudian Bapak Ibu akan menerapkan prinsip-prinsip coaching dan paradigma berpikir coaching ini dalam melakukan supervisi akademik. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu diberikan tugas tambahan untuk menjadi supervisor, begitu sehingga mampu melakukan supervisi akademik kepada teman-teman lainnya dengan menggunakan paradigma percakapan coaching. Lalu Bapak Ibu akan dapat membedakan coaching, kolaborasi, konsultasi, dan evaluasi. Nanti dengan instruktur akan lebih kuat lagi ditayangkan apa bedanya coaching, kolaborasi, konsultasi, dan evaluasi. Bapak Ibu lalu melakukan percakapan coaching dengan alutsista. Itu selanjutnya mengetahui kompetensi coaching yang ada 3, present, kemudian itu kan hadir sebetulnya ya sampai kepada mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi pertanyaan yang berbobot itu ditanyakan kemarin. Jadi intinya ada 2 pertanyaan yang secara terbuka dari apa atau kenapa, apalagi jawaban dia atau tidak. Itu bukan pertanyaan berbobot. Yang kedua pertanyaan yang hasilkan dari mendengarkan dengan baik. Bapak Ibu jelas menjalankan percakapan coaching ini, Bapak Ibu harus selalu membuat rencana, melakukan refleksi. Jadi sejauh mana percakapan coaching sudah diterapkan, walaupun jenisnya ada banyak, kita membuat rencana percakapan coaching untuk melakukan refleksi, untuk pemecahan masalah, untuk melakukan kalibrasi yang pada hakikatnya sama menggunakan alur cerita. Nah, Bapak Ibu mampu membuat umpan balik yang baik, kemudian akhirnya Bapak Ibu akan bisa melakukan supervisi akademik berbasis coaching. Nah, itu tujuan daripada capaian khusus modul 2.3 ini, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu tujuan pembelajarannya kita akan melakukan praktik percakapan coaching. Itu kemarin sudah latihan, sekarang kita praktekkan di hadapan individu yang lain dan juga fasilitator. Demikian juga pengajar praktek yang kita hadir pada hari ini. Ya. Baik, Bapak Ibu, jadi kita lakukan dalam waktu yang pendek ini. Oleh karena itu, Pak Menteri tidak ingin berpanjang-panjang untuk memberikan informasi penekanan-penekanan, karena kemarin sudah banyak kali diberikan. Oleh karena itu intinya nanti ada di presentasi atau praktek coaching. Nah, kesepakatan kita adalah ini Bapak Ibu. Jadi, yang paling penting bagi Bapak itu adalah Bapak Ibu hadir sepenuhnya, jiwa dan raga, pikiran dan fokus kita ada di ruang kolaborasi. Ya, baik Bapak Ibu, izinkan Pak Gede minta restu kesepakatan dari Bapak Ibu dengan memberikan jempol untuk kita kawal semuanya. Ya, sekaligus respon dari Bapak Ibu terhadap apa yang akan kita laksanakan untuk 90 menit ke depan. Nah, baik, terima kasih. Kita kawal ini ya Bapak Ibu, karena ini adalah kesepakatan kita sejak awal pertama kali kita bertemu. Bapak Ibu yang Pak Gede hormati, 1 orang saja Pak Gede ingin mendengar pengalaman dari Bapak Ibu dalam melakukan coaching dengan alutsista. Kemarin Bapak Ibu sudah melakukan latihan coaching. Nah, sekarang berikan refleksinya, bagaimana pengalaman Bapak melakukan coaching dengan alutsista. Silakan Bapak Ibu, siapa yang berkenan memberikan refleksinya. Ya, Ibu Ketut Rai Sumayani. Terima kasih. Silakan Bu Rai.
Baik, terima kasih Bapak. Suara saya terdengar Bapak? Ya, bagus Bu. Silakan. Terima kasih atas waktunya untuk rekan-rekan. Salam semuanya, salam sehat dan bahagia selalu. Pengalaman saya dalam melakukan coaching dengan alur Tirta ini yang saya lakukan dengan Bu Agustin ya sebagai Ya, kelompok kolaborasi saya sangat senang sekali karena saya sebagai coaching di sini saya mendapat suatu arahan yang begitu menuntun saya dalam mencari solusi. Di sini saya bisa menemukan bagaimana seharusnya apa yang saya lakukan untuk mencapai tujuan dari yang saya laksanakan ketika saya melakukan pemahaman dan penerapan ketika nanti memberikan di sekolah saya. Seperti itu, Pak. Sangat bahagia mendapatkan respon yang baik, senang, sehingga saya jauh lebih bisa memunculkan ide saya sehingga tujuan saya nanti ke depan juga bisa tercapai. Jadi seperti itu, Pak, yang saya lakukan dan saya alami ketika bercoaching dengan Bu Agustin. Terima kasih, Bapak. baik. Terima kasih Ibu Rai. Jadi ada perasaan bahwa peningkatan kompetensi ya dalam menerapkan alutsista. Percakapan itu terstruktur mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, sampai tanggung jawab. Semuanya kita hadirkan dalam percakapan itu. Walaupun kadang-kadang eh, kalau percakapannya itu otentik, itu bisa jadi mundur ke belakang dulu ke identifikasi lanjut ke ranca aksi bisa jadi lagi mundur begitu ya. Tidak masalah itu, tidak masalah, yang penting kita berusaha memahami bahwa di dalam percakapan itu ada tujuan yang harus dicapai yang berasal dari coaching. Kemudian kita melakukan identifikasi, menggali sebanyak-banyaknya fakta dan data yang ada pada diri coaching. Lalu kita juga membantu memimpin coaching untuk merumuskan rencana aksinya. Kita berusaha untuk bersabar, menjadi pendengar yang aktif sesuai dengan kompetensi ya. Dan selanjutnya, kali terakhir sebelum menyimpulkan ada tanggung jawab yang dikawal oleh coaching sendiri. Baik, itu. Nah, Bapak Ibu yang Pak Gede hormati, cukup satu saja. Jadi kembali Pak Gede ingin memperlihatkan kepada Bapak Ibu bahwa ada 4 kompetensi yang akan kita kuatkan pemahamannya, yaitu di 2.1 konsep coaching secara umum dan pendidikan, ya, tiga paradigma dan prinsip coaching di 2.2 institusi dan percakapan dengan alumni serta di 2.3 dan 2.4 institusi akademik dengan berbasis coaching. Nah, kira-kira seperti itu singkatnya ya Pak Ibu. Jadi ini inti modul 2.3 dan silakan Bapak Ibu sudah semakin kuat, semakin paham, apalagi nanti di elaborasi pemahaman Bapak Ibu di tanggal 19 atau tanggal 20 itu bersama dengan instruktur pasti akan lebih dikuatkan lagi. Silakan bertanya di sana, sampaikan pertanyaan yang kontekstual dan faktual ya, kasus-kasus yang terjadi di kelas atau di sekolah. Jangan mempertanyakan yang teoritis lah. Bagaimana langkah-langkah untuk menguatkan keterampilan atau keterampilan coaching kita, itu kan sangat teoritis, pasti jawabannya teoritis. Tapi kalau ada kasus itu diungkapkan yang paling menarik untuk dikaji. Karena kita adalah orang-orang dewasa, pembelajaran orang dewasa itu pembelajaran berbasis kasus melalui diskusi, komunikasi. Ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ini kita sampaikan dulu bagaimana kita nanti melakukan praktek coaching. Bapak Ibu, Pak akan menggunakan ujian seperti kemarin, jadi ada 6 pasangan TGP yang akan melakukan praktek coaching. Mudah-mudahan bisa maksimal 15 menit ya, dari awal sampai akhir.
setelah selesai melakukan praktek coaching, jadi yang topiknya bebas silakan, tidak terikat. Setelah selesai melakukan praktek coaching, nanti IBP akan memberikan refleksinya. Jadi namanya coach memberikan refleksinya sesuai dengan format, kemudian menanyakan juga kepada coaching tentang perasaannya. Silakan disampaikan secara di hadapan individu lain dan juga fasilitator serta PT yang sudah hadir. Kemudian setelah pasangan yang melakukan coaching itu melakukan refleksi, barulah individu lain dapat memberikan umpan balik yang konstruktif atau positif ya, sehingga menambah atau memperkuat kelemahan-kelemahan yang muncul dalam proses percakapan kita. Jadi penilaian pakai sisi menunjukkan sisi yang sudah ditayangkan kemarin, walaupun juga sebentar akan ditayangkan juga. Ya. Nah, ini nanti setelah selesai praktek coaching, silakan coach ini akan menyampaikan ini apa yang sudah berjalan dengan baik pada percakapan itu, apa yang masih perlu diperbaiki, apa yang Bapak Ibu lakukan agar tetap present, hadir sepenuhnya dalam proses coaching itu, percakapan coaching itu, dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaikinya. Bahkan ini kontekstual ini. Kemudian setelah ini Bapak Ibu sampaikan, ya, tidak perlu ditulis ya, tapi Bapak Ibu kan perlu orek-orek untuk menyampaikan ini. Terutama coach, kemudian menanyakan, coach itu menanyakan kepada coach. Jadi kepada coach ditanyakan itu apa perasaannya pada saat itu. Dia ada coach langsung menyampaikan refleksi dirinya, sedangkan coach menyampaikan perasaannya pada saat itu. Setelah selesai melakukan itu, maka barulah kita lemparkan kepada CDP yang lain, tapi 2 orang untuk memberikan masukan atau umpan balik yang konstruktif. Bapak Ibu, selanjutnya penilaiannya, rubriknya seperti ini, kemarin juga saya berikan, dan tidak ada mendengar yang aktif, pertanyaan berbobot, memperdayakan porsi dan kesimpulan. Nah, pasangannya adalah ini, pasti oke, ya. Nah, baik, sebelum kita melakukan praktek coaching, adakah yang ingin disampaikan? Silakan. Saya ingin ditanyakan, boleh ya? Sebelum kita uji. Ya, sebelum kita uji. Silakan, boleh yang ingin bertanya. Atau kalau sudah oke, boleh dikasih jempol. Menyatakan sudah siap, Bapak Ibu. Kalau tidak, atau belum, masih ada yang ingin disampaikan, silakan. Baik, gimana? Gimana jempolnya? Ah, sudah. Semuanya sudah, ya. Baik. Oke, Bapak Ibu yang Pak Gede hormati, inilah undiannya. Jadi pasangan mana yang akan muncul. Jadi Bapak akan klik atau Bapak akan tekan enter, boleh untuk memutar undian ini. Sudah siap ya Bapak Ibu? Sudah ya? Oke, baik. Nah, sudah ada jempol. Ya. Bapak Ibu yang patut dihormati, mari kita putar sekarang. Bapak akan mengklik di tengah. Jadi akan berputar dia. Setelah itu baru akan muncul pasangan yang muncul dalam undian. Ya, baik. Silakan. Sudah Bapak klik, terus berputar. Mari kita lihat. Iya. Pasangan D. Pasangan D yang muncul. Baik, gimana? Sudah oke pasangan D? Sudah ya?
Jadi pasangan D adalah Ibu Premasanti Nggih. dan Desa Nyoman Puspitasari. Mudah-mudahan tidak ada kendala karena tadi juga ada perbincangan sedikit tentang hal ini. Silakan. Oke. Mulai Ibu Desa dan Ibu Prema. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Di pasangan D ini, kami akan menampilkan percakapan antara coach dan coachee. Ya. Inggih, terima kasih juga waktunya Bapak Gede, pengajar praktek, Bapak Ibu guru hebat semua. Bagaimana Ibu Emma? Kita pakai yang NSP itu aja ya. Berarti di sana Emma coachnya. Iya, berasa. Sampun? Kan? Ya. Ya. Selamat malam Bu Emma. Ya, selamat malam juga Bu Desa. Ada yang bisa dibantu? Begini loh Bu Emma. Kemarin saya kan menerapkan apa namanya Bagja itu loh, pembelajaran Bagja. Terus saya di sekolah saya itu mempunyai program yang namanya NSP Bu. Di sana non sampah plastik seperti itu. Jadi saya di sini minta kepada anak-anak untuk membawa tempat air minum dan tempat makan untuk mengurangi sampah plastiknya seperti Tupperware gitu loh Bu. Nah, di sini permasalahan saya loh Bu Emma, saya di sini kepingin sharing sama Ibu karena sudah 2 bulan gitu loh Bu berjalan ini, tapi kok masih gitu ada anak-anak yang seberapa anak-anak laki-laki yang masih belum gitu loh melaksanakan dari kesepakatan kelas yang saya terapkan gitu. Pernah sih Bu saya tegur ya siswa saya ya seberapa anak laki-laki itu saya tanya kenapa tidak bawa botol air minum. Mereka jawabnya lupa Bu Guru gitu. Setelah itu oh ya kalau lupa semoga besok tidak lupa lagi. Saya ingatkan begitu lagi. Setelah itu saya tanya lagi, kenapa lagi ini kok belum bawa itu? Terus mereka bilang belum beli Bu Guru gitu. Oh iya, dan lain sebagainya alasannya mereka. Nah di sini saya kira-kira bagaimana ya Bu solusi dari permasalahan saya ini Bu Emma? Iya, dari permasalahan ini ya Bresa. Nah Bresa kan memakai program Bagja ya. Lalu Iya betul Ibu. disuruh bawa tempat minum dari rumah supaya menghindari tempat minum sama tempat makan juga ya, begitu sampah plastik. Iya. Tapi ternyata anak yang cowok beberapa tidak membawa tempat minum ya dari rumah. Nah, setelah dari kejadian itu, setelah dari kejadian itu, Ibu lakukan selama ini bagaimana Bu? Apa yang Ibu lakukan? Ya, saya di sini saya lakukan sih itu saya minta izin dulu sama kepala sekolah, terus teman-teman di sekolah sudah rekan sejawat saya, terus saya juga sudah pasang gambar-gambar di pojok kelas, terus saya sudah kolaborasi dengan wali kelas juga sudah, dengan petugas kantin juga sudah, seperti itu sih Bu saya lakukan. Iya, luar biasa sekali ya Bu ya. Terus dari pengamatan saya, Ibu sangat luar biasa sekali untuk mengarahkan atau membuat kesepakatan dan kiat-kiat yang Ibu lakukan ya. Lalu harapan Ibu sekarang bagaimana? Nah begini loh Bu Emma, harapan saya itu
supaya semua siswa saya itu 100% mereka itu sadar diri untuk melaksanakan budaya positif gitu loh Bu, supaya tidak saya ingatkan saja untuk itu ya begitu sih Bu. Nah, dari kiat-kiat Ibu itu, dari kiat-kiat Ibu itu, menurut Ibu kendalanya apa? Apa ada kendala dari kiat-kiat Ibu itu? Kendalanya yaitu kesadaran diri siswa saya itu terutama yang laki-laki, Bu. Itu sangat kurang, Ibu, kendalanya. Terus lagi petugas kantin juga, Ibu. Masih saja ini menjual dagangannya yang berbahan dari plastik. Padahal saya sudah sempat loh Bu Emma, saya sosialisasi ke kantin begitu supaya petugas kantinnya itu juga tidak memberikan bagi siswa saya yang tidak membawa tempat minum itu supaya tidak beli minuman seperti itu. Itu sih Bu. Ya. Terus langkah-langkah apa yang Ibu terapkan supaya bisa berjalan program pengurangan sampah plastiknya? Saya akan mulai konsisten kayaknya ya Bu ya di sini ya. Saya menerapkan program NPS saya ini ya, dan saya akan berkolaborasi mungkin dengan warga sekolah, terus orang tua murid. Walaupun saya sudah tetap saya berkolaborasi dengan orang tua murid, baik itu WA grup, buku penghubung seperti itu Bu sudah. Lalu adakah dukungan lain yang Ibu butuhkan? Dukungan lain yang saya butuhkan di sini mungkin sarana dan prasarana ya, mungkin kalau ada mungkin dana atau dari uang komite atau mungkin donatur gitu, mungkin supaya siswa saya itu mendapatlah pembagian Tupperware, tempat air minum atau tempat nasi seperti itu sih Bu. Ya, bagus sekali ya Bu ya. Kiat-kiat yang Ibu lakukan, segala usaha yang Ibu lakukan. Nah, bagus sekali dan luar biasa sekali. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Desa setelah kita berbincang sejenak tadi? Perasaan saya sekarang syukur sekali. Sudah lega gitu loh Bu. Sudah dapat jalan keluar, titik terang gitu dari pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ada di diri saya, sudah mendapatkan titik jawaban seperti itu Ibu. Terima kasih ya Bu Emma ya sarannya. Iya. Selamat malam Bu Desa. Nggih. Iya Bapak, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan lagi waktunya kepada Pak Gede. Baik, terima kasih Bu Prema, Santi, dan Ibu Puspitasari. Mungkin Ibu Prema sebagai coach bisa menyampaikan refleksi diri. Jadi sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di formal itu. Silakan sampaikan. Kemudian tadi sudah menanyakan perasaannya ya. Perasaan dari coach sudah menyampaikan, tapi refleksi diri dari coach. Jadi Pak Gede mau memberikan dulu semacam penguatan sebelum menanyakan ke perasaan dari Koci, masuk ke tanggung jawab dulu. Mungkin di sini Ibu Prema dan Ibu Pusita, jadi tanggung jawab siapa yang akan bertanggung jawab atau dukungan siapa saja diperlukan, kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan ini, mulai kapan, begitu. Akhirnya jadi apa yang bisa disimpulkan dari percakapan kita Ibu. Nah itu ya Ibu Prema itu sebagai coach itu perlu. Sekarang silakan sampaikan dulu refleksi diri coach itu sesuai dengan formatnya. Silakan Bu Prema. Iya, saya akan menyampaikan refleksi diri saya sebagai coach, di mana subnya sudah ada pada teks yang sudah dibagikan ya dari soal-soalnya.
apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini. Nah, selama percakapan ini saya telah membantu Koci dalam pemecahan masalahnya. Nah, membantu memperluas ide-idenya lagi melalui alur cerita. Lalu saya dapat fokus kepada Koci sehingga Koci itu leluasa dapat bersikap terbuka terhadap coach. Nah, saya juga dapat menggali potensi yang dimiliki oleh Koci dan mengarahkan dan menemukan ide-ide yang dia tanam dalam dirinya selama ini. Nah, terus yang masih perlu saya perbaiki dan masih perlu saya tingkatkan juga itu adalah saya akan selalu banyak latihan ya untuk meningkatkan kompetensi dan mendengarkan curahan hati dari Koci. Dan pada tahap merangkum, mengapresiasi, mungkin itu ya Bapak ya. Nah, terus yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, itu saya mencatat hasil poin-poin dalam percakapan, apa saja yang dituangkan oleh si Koci, terus fokus mendengarkan, mencermati cerita yang telah disampaikan oleh Koci, lalu dan memberikan atensi penuh dengan menatap secara penuh apa yang disampaikan oleh Koci. Yang perlu saya perbaiki ya, yang perlu saya perbaiki yaitu memperbanyak praktek percakapan terhadap Koci. Nah, karena itu pengalaman pertama menurut saya. Terus mencatat kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Itu maksudnya, Pak. Baik, luar biasa. Terima kasih Ibu Prema. Mari kita beri aplaus untuk Ibu Prema dan Ibu Desa ya. Jadi luar biasa sekali percakapannya. Jadi Bapak juga tadi sudah memberikan semacam umpan balik. Jadi bahwa Ibu sudah menguatkan, luar biasa sekali, sudah menguatkan kompetisi ilmu coaching. Ibu sudah menyadari bahwa Ibu sudah memberikan perhatian yang penuh, kemudian mendengarkan aktif, lalu Bapak Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot dari hasil mendengarkan. Bapak Ibu juga kita lihat sendiri bahwa kedua pasangan itu paradigma coachingnya sudah berjalan, di mana coach itu fokus pada coaching, usaha dia berpikiran terbuka untuk melihat apa-apa saja yang disampaikan oleh coach, kemudian sadar diri tetap supaya tidak memberikan solusi, memberikan saran, bahkan selalu memberikan peluang-peluang untuk masa depan kepada coach. Jadi semuanya sudah, apalagi prinsipnya sudah berjalan, kemitraan, bahwa Ibu Desa dan Ibu Prema itu adalah dua individu yang sejajar ya, dan saling membutuhkan, ketergantungan positif Bapak Ibu. Baik, luar biasa sekali. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin memberikan umpan balik, silakan. Bagian-bagian mana saja yang perlu diperkuat. Pak Gede juga tadi sudah memberikan penguatan-penguatan. Mudah-mudahan ada yang barangkali terlewati oleh Pak Gede, sudah dicatat oleh Bapak Ibu yang lain. Bolehlah berikan ya kepada pasangan Ibu Desa dan Ibu Prema. Mana ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan? Teman-teman, untuk memberikan penguatan kepada kami, mungkin ada yang kurang, atau mungkin memberikan umpan balik lagi. Silakan. Ya. Pak Suryanto. Silakan Pak Suryanto. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Izin mengkonfirmasi suara yang jelas nih. Jelas. Sebelumnya selamat malam Pak Gede selaku fasilitator dan Ibu pengajar praktek.
Kade Ardani dan Bu Krisna dan rekan-rekan CGP hebat semuanya. Dari percakapan tadi luar biasa sekali, Ibu Prema coba menggali lagi berdasarkan kata kunci yang Ibu Prema dengar dari Ibu Desa seperti itu. Namun tiang tadi mendengar, mungkin tiang salah dengar atau kendala koneksi, mudah-mudahan salah dengar sih Pak. Tadi ada pertanyaan yang Ibu Prema sampaikan, apa program yang sudah berjalan baik. Namun pada saat Koci menjawab, saya akan melakukan ini. Berarti kan dari relasi kata yang digunakan menurut saya kurang tepat seperti itu Bapak. Mudah-mudahan saya salah dengar nih Bapak karena kendala koneksi seperti itu. Karena di sini suaranya sedikit putus-putus Bapak. Terima kasih Bapak. Baik, luar biasa Pak Suryanto. Ya, baik, mungkin ada respon dari Ibu Desa atau Ibu Prema, boleh? Baik, terima kasih Pak Made atas saran dan kritiknya ya. Mungkin di sana mungkin kita akan melakukan perbaikan lagi dalam percakapan ini. Jadi itulah kekurangan mungkin dari saya dalam percakapan dengan Bu Desa. Mungkin Bu Desa ada penambahan? Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Emma. Ya Pak Made Suryanto, karena percakapan ini bagi saya sendiri ini baru pertama kali juga, dan jujur saja kita latihan juga belum karena maaf saya juga ada kesibukan di sekolah tentang ini program-program, terus Bu Emma juga kebetulan juga ada kesibukan, ada kondisi masih sakit seperti itu. Maaf, dan saya akan mungkin berlatih lagi seperti itu. Baik, terima kasih Bu Tapi Prema. secara keseluruhan sudah luar biasa sekali Bu. Hebat. Jadi seandainya ada hal yang seperti itu, Bu Prema bisa menegaskan, Ibu akan melakukan atau itu sudah dilakukan Bu? Bisa bertanya begitu nanti untuk menegaskan ya. Seandainya itu, itu yang sudah saya lakukan ya, bisa dalam konteks perbincangan mengalir itu lebih baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi sebentar untuk terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Desa. Kita akan lanjutkan kepada yang pasangan kedua. Tetapi sebelum masuk ke pasangan kedua, maka sekali lagi Pak Gede menekankan setelah proses percakapan coaching itu terjadi, silakan langsung coach menyampaikan dulu refleksinya, dirinya, apa-apa yang sudah berkembang, apa yang perlu diperbaiki dari proses percakapan coaching itu, kemudian baru coach menanyakan kepada coachnya, menurut coach apa perasaan setelah kita melakukan percakapan coaching tadi. Nah itu ya Bapak Ibu, untuk sebentar lebih lebih terstruktur presentasi kita. Baik Bapak Ibu, mari kita sekarang buka kembali undiannya ya. Kita buka kembali undiannya. Tadi sudah kelompok pasangan B yang sudah hilang. Sekarang kita akan buka. Mari kita buka bersama-sama Bapak Ibu. Jadi Bapak akan mengklik di tengah. Ya, sudah dia berputar. Setelah itu muncul pasangan. Pasangan B, ya Bapak Ibu ya. Pasangan B, ya Bapak Ibu ya. Oke, kita akan tutup. Jadi pasangan B. Silakan dihapus dulu pasangan B. Maka siapakah pasangan B itu? Adalah Pak Ngetis dan Ibu Yuni Rahayu. Untuk itu silakan kepada Pak Ngetis dan Ibu Yuni untuk memulai percakapan coaching. Silakan. Baik, selamat malam Bapak Gede yang hormati, Bapak Ibu PP, Bu Trisna dan Bu Kadek, dan teman-teman CGP hebat. Pada malam hari ini yang akan membawakan coaching supervisi akademik dengan Pak Ketut. Baik.
Tiang akan mulai, jadi Tiang sendiri sebagai coach dan Pak Ketut sebagai coachingnya. Tiang akan mulai. Baik, selamat malam Pak Ketut. Om Swastiastu, bagaimana kabarnya hari ini? Om Swastiastu, Bu Yuni, selamat malam. Untuk kabar, Astungkare, sehat. Namun, ya seperti biasa, ada sesuatu yang mengganjal rasanya di pikiran saya, sehingga mungkin ada hal yang bisa didiskusikan nanti, Bu. Oke, baik-baik. Baik, ada yang bisa saya bantu, Pak Ketut? Begini, Bu. Sebelumnya, jika Ibu berkenan dan Ibu ada waktu, apakah bisa kita berbincang sebentar, Bu, terkait dengan permasalahan yang akan saya sampaikan, Bu? Oke, tentu saja ya Pak Ketut. Kebetulan saya ada waktu kosong nih. Ngomong-ngomong, untuk percakapan hari ini topik apa nih yang akan kita bicarakan? Terima kasih Bu sebelumnya atas waktunya. Jadi topiknya mungkin terkait dengan kegiatan pembelajaran yang saya alami di kelas, Bu. Jadi saya ingin menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Mungkin nanti setelah saya menceritakan semuanya sama Ibu, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang seharusnya saya lakukan, Bu. Oke, untuk masalah yang Pak Ketut sedang hadapi itu tentang apa ya kalau boleh saya tahu? Begini Bu, di kelas, jadi beberapa hari ini, akhir-akhir ini, saya menemukan ada seorang murid yang tidak begitu menunjukkan semangat atau tidak memiliki motivasi yang bagus untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Dan saya lakukan pengamatan dari hasil-hasil kegiatan atau tugas-tugas yang saya berikan itu banyak sekali yang tidak dikerjakan. Sekalipun dikerjakan, setelah kami periksa bersama-sama, setelah diperiksa, hasilnya itu jauh dari yang diharapkan, seolah-olah asal dibuat saja, Bu. Seperti itu, Bu. Itulah yang menyebabkan saya pusing, ada perasaan yang mengganjal yang saya rasakan di dalam benak saya, Bu. Oke, baik-baik. Nah, tadi Pak Ketut kan katakan nih ada salah satu siswa yang kurang bersemangat, yang kurang bermotivasi dalam belajarnya, kemudian anak itu asal-asalan dalam membuat tugas. Nah, untuk permasalahan ini, apakah Pak Ketut sudah pernah menelusuri belum? Apa sih yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Kalau menelusuri, sudah Ibu. Jadi dari proses pembelajaran yang dilakukan, saya terus mengamati dulu secara visual, kemudian menganalisis hasil pekerjaannya. Bahkan pada kesempatan beberapa hari yang lalu, saya sempat memanggil anak tersebut. Saya ajak berdiskusi dan menanyakan kepada murid tersebut, mengapa motivasi belajarnya rendah atau kenapa seolah-olah tidak suka dengan pembelajaran yang dilakukan di kelas tersebut, Bu. Oke, lalu dari pengamatan Pak Ketut, mengapa sih anak ini tidak begitu suka dengan pelajaran yang Pak Ketut berikan? Baik Bu, kalau dari pengamatan saya sendiri, saya mengasumsi diri dulu, merefleksi pembelajaran yang saya lakukan. Mungkin setelah saya amati itu, ternyata setelah saya tanyakan dari hasil diskusi kami di ruang guru, ternyata anak tersebut tidak suka dengan pelajaran bahasa Indonesia. Yang mana pada saat kegiatan pembelajaran yang anak tersebut ikuti di kelas saya menyajikan materi teks eksplanasi yang cukup panjang teksnya, Ibu. Jadi karena teks terlalu panjang, mungkin anak tersebut memiliki hal yang kurang berkenan atau tidak suka membaca, yang menyebabkan anak tersebut menjadi tidak semangat atau kurang termotivasi untuk mengikuti kegiatan belajar tersebut karena teksnya yang panjang yang harus dibaca untuk dipahami, Bu. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, baik.
Kalau dengan kondisi yang seperti itu, kira-kira kondisi ideal yang Pak Ketut harapkan di kelas itu seperti apa? Yang diharapkan Kalau kepada berbicara murid. kondisi, iya Bu, maaf. Kalau kondisi ideal yang saya inginkan dalam proses pembelajaran yang berlangsung di kelas, tentu saya ingin anak-anak itu terlibat aktif, termotivasi dengan baik dengan kegiatan yang saya rancang atau saya lakukan di kelas. Dan anak-anak tersebut hadir atau mengikuti pembelajaran sepenuhnya, sama halnya dengan anak-anak yang lain, Bu, sehingga tujuan pembelajaran tercapai dan hasil belajar murid itu meningkat, Ibu. Oke, kalau begitu, nah sekarang apa yang bisa Pak Ketut lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak tersebut? Dari yang sudah saya amati berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi saya bersama murid tersebut, saya bisa menangkap bahwa saya kurang variatif dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi menggunakan metode-metode yang relevan, yang lebih variatif, sehingga dapat meningkatkan semangat murid untuk belajar. Begitu juga saya perlu memodifikasi media, menginovasi berbagai sumber, kemudian mungkin saya menggunakan sumber-sumber dari YouTube, sehingga pembelajaran bisa menjadi lebih menarik bagi siswa, sehingga siswa itu semakin berminat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran bersama saya di kelas, Bu. Oke, baiklah. Jadi kurang lebih seperti itu metode yang Bapak pernah terapkan ya. Nah, sekarang saya ingin tahu, selama ini apakah ada metode yang berhasil yang Pak Ketut laksanakan dalam proses pembelajaran di kelas? Ya, kalau pembelajaran yang menurut saya anggap berhasil di kelas pada sebelumnya, namun dengan materi yang berbeda ya Bu ya. Jadi saya sempat melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi kelompok, Ibu. Jadi pada diskusi kelompok itu saya memberikan proyek dan tugas yang saya buat dalam LKPD, sehingga dalam proyek tersebut saya memberikan kelonggaran untuk murid mengerjakan tugas atau proyek yang sesuai dengan keinginan mereka, namun tidak keluar dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Jadi murid tersebut bisa mengekspresikan dirinya. Bagi yang suka menulis, bisa mereka menuliskan dalam bentuk peta pikiran atau mind mapping dan lain sebagainya. Kemudian ada yang suka menggambar, dia bisa mengekspresikan lewat memberikan gambar, hiasan. Dan bagi siswa yang suka berbicara atau memiliki kemampuan berbicara lebih, mereka bisa mengambil bagian untuk mempresentasikan hasilnya. Dan saat itu saya amati kegiatan pembelajaran berlangsung sangat efektif dan semua terlibat dengan aktif, Bu. Sehingga kegiatan pembelajaran yang saya rancang saat itu bisa dikatakan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya harapkan, Ibu. Oke, baik. Luar biasa sekali ya Pak Ketut ya. Nah, jadi tentunya keberhasilan sebuah proses pembelajaran itu kan kita bisa ukur. Nah, jika kita rating nih, kira-kira menurut Pak Ketut, antara 1 sampai 10 itu berapa ratingnya menurut Ketut? Kalau saya diizinkan untuk menilai, Bu, dari pembelajaran tersebut, mungkin seperti yang Ibu sampaikan ratingnya 1 sampai 10. Mungkin kalau pendapat saya pribadi, melihat analisis dan hasil pembelajaran yang saya lakukan, saya menilai pembelajaran itu berada di angka 8, Ibu. Itu dari pengamatan saya, Bu. Oke, baik. Nah, selanjutnya nih saya ingin tahu apa saja sih rencana yang akan Pak Ketut lakukan dan bagaimana langkah-langkah yang akan Pak Ketut lakukan? Ya, untuk rencana ke depan, Ibu, mungkin seperti diskusi bincang-bincang tadi, saya merencanakan untuk lebih memodifikasi
metode pembelajaran Ibu. Jadi nanti akan disesuaikan dengan materi yang akan saya ambil, metode apa yang cocok. Kemudian tentunya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi Ibu, sehingga bisa mengakomodasi kebutuhan belajar murid dengan memperhatikan minat belajar murid, gaya belajar murid. Nah, begitu juga untuk meningkatkan fokus murid saat kegiatan pembelajaran berlangsung, mungkin saya akan menyelingi dengan kegiatan ice breaking yang relevan tentunya dengan materi yang saya berikan. Dan mungkin juga di sela-sela waktu saya memberikan teknik stop sih Bu, biar fokus anak-anak tersebut jadi kembali sehingga mereka tidak bosan, sehingga lebih termotivasi kembali, disegarkan kembali untuk mengikuti pembelajaran, sehingga kalau bisa dikatakan dapat menuntun murid atau membersamai murid sehingga menghadirkan pembelajaran yang seutuhnya yang berpihak pada murid dapat terlaksana dengan baik, Ibu. Oke, baik. Dari rencana yang semua yang Pak Ketut paparkan tadi, luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi untuk melaksanakan rencana tersebut, nah kira-kira ini siapa yang bisa membantu Pak Ketut dalam menyusun ataupun melaksanakan rencana tersebut? Nah, kalau bantuan yang mungkin saya harapkan tentunya yang pertama adalah koordinasi atau komunikasi dengan atasan Ibu, dengan kepala sekolah. Kemudian saya juga mungkin akan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat atau guru-guru lain. Dan rencana ini saya juga akan komunikasikan atau sampaikan kepada orang tua murid. Yang sejauh ini biasanya saya akan komunikasikan lewat grup WhatsApp yang sudah dibuat untuk kelas saya, Ibu. Oke, baik. Kira-kira nih berapa lama waktu yang Pak Ketut butuhkan untuk melakukan rencana tersebut? Kalau rencana secepatnya sih Bu, mungkin kurang dari seminggu dulu untuk proses perencanaannya. Namun kalau untuk pencapaiannya ke depan mungkin memerlukan waktu yang lebih panjang Ibu, karena mungkin kita bisa sadari sendiri proses itu memerlukan waktu yang tidak sebentar Ibu. Mungkin seperti itu Ibu rencananya. Oke, kalau begitu kapan nih bisa mulai untuk melakukan rencana tersebut? Kalau untuk melakukan rencana ini, ya saya harus tetap jadi guru yang up to date lah Ibu, bisa dikatakan lebih melek, kemudian mengupdate informasi, mencari sumber-sumber referensi, bisa mungkin lewat memperhatikan internet seperti di YouTube, dan kemudian berkolaborasi dengan rekan guru hebat, baik dalam bentuk kegiatan berbagi praktik baik, mungkin dengan teman-teman di sekolah saya, ataupun dengan teman-teman yang berada di luar sekolah, apakah itu secara daring atau luring Ibu. Sehingga harapan saya bisa menerapkan kegiatan pembelajaran yang lebih baik sehingga dapat memodifikasi lah, memberagamkan berbagai metode sehingga mampu menghadirkan pembelajaran yang menarik bagi anak-anak. Yang tentu harapan saya adalah saya menjadi guru yang kehadiran saya di kelas itu selalu dinantikan oleh murid sehingga peserta didik itu menjadi termotivasi untuk belajar, yang tentunya harapan saya untuk dapat meningkatkan hasil belajar murid itu tercapai dengan optimal Ibu. Oke, baik. Jadi dari rencana dan pelaksanaan tentunya kita melakukan suatu kegiatan tentunya ada komitmen dong, ya nggak? Betul nggak? Nah, jadi komitmen seperti apa sih yang Pak Ketut akan lakukan untuk melaksanakan rencana yang Pak Ketut paparkan tadi? Ya, kalau berbicara komitmen agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik sesuai harapan, tentu adanya konsistensi Bu dari diri sendiri, bagaimana agar kegiatan ini terus terjaga secara berkelanjutan. Karena apapun itu memerlukan sebuah proses, jadi yang terpenting adalah dari komitmen diri sendiri. Di samping itu saya juga mungkin memerlukan sarana dan prasarana yang menunjang jika memang memungkinkan, sekalipun itu belum bisa saya dapatkan, mungkin saya akan lebih menginovasi diri Ibu.
menginovasi berbagai sumber yang bisa dimanfaatkan sehingga dengan tersebut bisa mengoptimalkan rencana saya, Ibu. Oke, baiklah Pak Ketut. Semoga rencana yang Pak Ketut akan lakukan untuk proses pembelajaran yang lebih baik itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, dari perbincangan kita dari tadi, nah bagaimana nih perasaannya? Kalau perasaan hari ini dibandingkan dengan yang tadi sebelum berbincang-bincang dengan Ibu, dan saya lebih plong, Ibu. Jadi lebih nyaman, lebih senang, dan lebih lega jadinya. Karena saya merasa telah menemukan sebuah solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Ibu. Oh, baik, syukurlah kalau begitu ya. Jadi Pak Ketut sudah mendapatkan solusi dari perbincangan kita. Jadi apakah ada hal lain yang ingin Pak Ketut sampaikan mungkin? Sementara saya rasa sudah cukup sih, Ibu. Jadi mungkin kesempatan ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan permasalahan saya sehingga saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi, Bu. Jadi terima kasih banyak, Ibu. Iya, saya juga sangat senang mendengarkan cerita tentang permasalahan Pak Ketut. Kita berbagi, kita sharing, nah, untuk proses yang lebih baik lagi. Baik, selamat malam Pak Ketut. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Selamat malam, Ibu. Dan sekali lagi terima kasih, Ibu. Selamat malam. Baik, yang akan langsung menyampaikan refleksi dari hasil coaching yang tadi dengan Pak Ketutnya. Baik, untuk refleksi dirinya, apa yang sudah berjalan baik selama percakapan, yang sudah berjalan baik dari proses percakapan, yaitu percakapan sudah dilakukan dan sudah berjalan baik dengan menggunakan alur tirta. Semua tahapan dalam alur tirta sudah dilakukan, kemudian coachingnya sudah menemukan solusi dari permasalahannya, terus kemudian komunikasi yang kami lakukan itu bersifat terbuka dan jujur sehingga antar coach dan coachee itu terlibat aktif dalam topik permasalahan. Kemudian di dalam percakapan itu juga ada antusiasme yang untuk mengungkapkan lebih dalam permasalahannya. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, jadi mendengarkan lebih seksama, komunikasi yang lebih aktif. Kemudian lebih mendalami hal apa yang disampaikan oleh coachee. Terus kemudian yang ketiga adalah apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Jadi yang perlu saya lakukan itu adalah mempersiapkan diri dengan baik, melakukan persiapan dengan baik, mendengarkan seutuhnya tentang permasalahan yang diungkapkan oleh coachee. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Jadi belajar lebih baik lagi menjadi pendengar yang aktif, meningkatkan keterampilan dengan latihan berbicara yang lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Metis dan Bu ini luar biasa, sudah banyak yang memberikan aplaus ya. Jadi mungkin sekarang ada yang ingin memberikan umpan balik, barangkali ada melihat sesuatu, karena Pak Metis sendiri juga sudah melihat sesuatu yang ingin Pak disampaikan, karena di forum ini berdasarkan petunjuk di LMS, IGP, dan fasilitator dapat memberikan umpan balik. Begitu. Oleh karena itu, Bapak sebentar akan berikan, tetapi sebelumnya Bapak berikan dulu kesempatan kepada Bapak Ibu yang lain. Gitu ya. Silakan raise hand yang atau menemukan sesuatu di dalam percakapan tadi. Ingin berbagi, atau menanyakan, atau memperkuat, dan lain sebagainya seperti Pak Suryanto tadi menanyakan. Saya akan melakukan, nah itu bagian dari hasil present, seutuhnya hadir, kemudian bagian juga dari mendengarkan aktif. Silakan Bapak Ibu, ada yang
raise hand. Jadi 15 menit tadi apa namanya ya Pak Supartawan Kade. Silakan Pak Kade. Terima kasih Pak Gede atas waktunya. Apa suara saya terdengar nggih? Bagus Pak Kade, bagus. Terima kasih Pak Gede. Selamat malam buat rekan-rekan. Kemudian selamat malam juga kepada Ibu PP, Bu Nikade Ardani dan Bu Komang Krisna Dewi. Mungkin di sini yang sedikit memberi penguatan, bukan sih ingin menanyakan tapi memberi penguatan. Tadi selama percakapan mungkin di awal itu bisa disampaikan dari coach itu menyampaikan kepada coachnya apa sih yang ingin dituju oleh coach dari perbincangan atau diskusi yang dilakukan. Nah, mungkin bisa ditambahkan pertanyaan seperti itu dari coachnya. Atau mungkin tadi sudah ditambahkan, mungkin yang kelewatan mendengar karena di sini juga agak sedikit putus-putus tadi suaranya Pak Ngetis ya. Ya, terima kasih Pak. Mungkin itu aja yang bisa Tiang tambahkan. Baik, terima kasih. Mungkin silakan nanti respon Ibu Yuni dan Pak Ngetis boleh. Siapa silakan. Baik, Tiang akan merespon masukan dari Pak Kade ya. Jadi mungkin dari Tiang tadi sebenarnya ingin menyampaikan, tapi Tiang lebih nanya ke topik apa nih yang ingin kita bahas seperti itu. Jadi kurang lebih kita udah masuk ke sana sebenarnya. Ya menurut Tiang, tapi kalau mungkin dengan bahasa yang berbeda bisa juga sih apa tujuan kita untuk pembicaraan hari ini seperti itu kan bisa saja. Jadi intinya menurut Tiang sama apa yang ingin disampaikan oleh coach itu termasuk dia ke dalam topik seperti itu Pak. Jadi kayak seperti tadi di awal itu kan coach sudah ini loh yang ingin saya sampaikan. Ada anak gini, saya ingin anaknya seperti ini kan seperti itu. Jadi Tiang rasa itu masuk ke topik. Tapi tolong diberikan penguatan Pak Gede, mungkin Tiang salah atau bagaimana. Terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali Pak Supartawan. Berarti sudah mendengarkan ya dengan cermat. Betul ya Pak Ngetis dan ini juga Bapak Ibu yang lain. Jadi ketika Pak Ngetis menyampaikan permasalahan itu, nanti banyak topiknya di sana muncul. Jadi tadi Bapak Ngetis menyampaikan satu masalah anak itu motivasinya rendah, kemudian apanya tidak mengumpulkan tugas, kemudian hasil belajar rendah. Sekarang kita bisa fokus kepada salah satu yang mana. Jadi menurut Pak Ngetis sekarang harapannya apa yang akan kita ingin capai dari percakapan ini. Nanti Pak Ngetis akan menjawab mungkin fokus. Kalau dia masih banyak, kita fokuskan kemana. Ini ada motivasi ini Pak Ngetis, ada hasil belajar, ada anak-anak yang tidak responsif mengumpulkan tugas. Yang mana ini kira-kira kita fokuskan gitu. Nah nanti jawaban kedua kalau begitu gimana tentang motivasi. Nah akhirnya kita akan fokus kepada motivasi. Itu ya, itu perbincangan yang di awal. Sehingga harapannya nanti kita akan disampaikan. Jadi terakhir ketika nanti kita ingin membuat kesimpulan itu untuk coachingnya, jadi langsung menghubungkan dengan tujuan. Jadi harapannya Pak Ngetis untuk meningkatkan motivasi belajar anak itu kira-kira apa yang sudah Pak Ngetis dapatkan dari percakapan kita untuk meningkatkan motivasi. Nah itu bagian dari kesimpulan juga. Jadi kesimpulan sehingga Pak Ngetis jadi untuk meningkatkan motivasi ini maka saya akan melakukan metode-metode yang lebih variatif, kemudian saya akan lebih fokus kepada pembimbingan kelompok-kelompok kecil. Nah, kira-kira seperti itu yang tadi disampaikan oleh Pak Ngetis. Jadi Pak Ngetis sendiri akan memunculkan solusinya itu. Selanjutnya kita, jadi kapan ini dilaksanakan Pak Ngetis? Apakah di tahun ajaran baru atau mungkin sudah berjalan atau sedang berjalan, gimana nih? Nah, akhirnya kita dapatkan bahwa saya akan melaksanakan segera di tahun ajaran baru. Ya, baik. Pak Ngetis, nanti saya tunggu ya tahun ajaran baru ini kira-kira
sudah dilaksanakan, nanti kita bincang-bincang kembali ya bagaimana hasilnya. Kira-kira seperti itu bentuknya biar lebih. Nah, ada satu hal lagi yang Pak Gede temukan, mudah-mudahan apa namanya, memang ini sering sekali terjadi. Jadi mengucapkan kata atau pertanyaan, kata tanya mengapa. Jadi mengapa anak-anak terjadi seperti itu? Nah, itu hindari sekali mengapa, kenapa begitu, karena seolah-olah itu kita menguji ya. Jadi menurut Pak Ngetis, apa faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak berperilaku seperti itu? Nah, kira-kira seperti itu lebih apa namanya, lebih pas sesuai dengan coaching ya. Nah, itu hal-hal yang Pak Gede temukan dari percakapan tadi, sudah mulai apa namanya menemukan secara keseluruhan, ceritanya sudah berjalan, tujuannya sudah, tapi perlu juga. Jadi menurut Pak Ngetis, harapannya apa ya yang dari percakapan kita ini kita capai. Nah, itu langsung tujuan itu. Jadi kemudian langsung identifikasi. Nah, banyak di itu sudah banyak menanyakan tentang hal-hal atau identifikasi. Kemudian ketika dia ngomong metode, maka menurut Pak Ngetis, metode-metode apa saja yang sudah Pak Ngetis lakukan. Nah, dari metode-metode itu menurut Bapak, mana metode yang paling efektif? Nah, akhirnya dia akan menemukan bahwa jawabannya sendiri akan menerapkan metode yang bervariasi, kemudian mungkin pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kira-kira seperti itu penguatan-penguatan dari Pak Gede, karena ini waktunya masih lagi 23 menit begitu, sehingga cepat banget ini. Bu Yuni dan Pak Ngetis, ada yang ingin disampaikan dari umpan balik Pak Gede? Yang sedikit Pak Gede. Jadi terima kasih banyak atas penguatannya yang disampaikan, dan yang juga ucapkan terima kasih atas masukannya dari Pak Kadek Supartawan. Jadi kalau hemat kami mohon maaf karena kami masih seperti ada korelasi antara motivasi belajar, hasil belajar, dan metode, sehingga satu kesatuan, sehingga saya selaku coach mengangkat permasalahan itu menjadi satu kesatuan yang saling terkait ini. Jadi berdasarkan masukan dari Pak Gede, untuk kesempatan berikutnya kami akan lebih memperhatikan lagi, dan mohon maaf juga sebelumnya karena ini sama seperti teman yang presentasi pertama adalah hal pertama bagi kami. Jadi seiring waktu kami akan terus berlatih, berkolaborasi dengan rekan-rekan, sehingga untuk praktek coaching ini harapan kami agar bisa berjalan dengan baik sehingga hasilnya menjadi lebih baik Pak Gede. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Mesut. Jangankan kita di CGP ya, di fasilitator begitu Pak kemarin perbincangannya. Jadi betul ketika kita coach dan coach itu berlatih, muncul dah itu. Jadi banyak sekali ada tujuan-tujuan, mestinya kita harus fokus ke satu. Ya. Itulah instruktur pendamping atau pengembang modul menyampaikan. Nah, apalah kita belajar di sini ya. Luar biasa sekali, nanti pada saat penerapan Bapak itu akan terus menemukan cara-cara itu. Jadi akan lebih mengalir lah, tidak tekstual, melihat-lihat teks itu atau skenario, tidak, kita akan mengalir. Pendek kata, kita kuasai pertanyaan-pertanyaan di tujuan atau harapan itu pertanyaannya seperti ini, diidentifikasi pertanyaannya seperti ini. Kemudian jangan lupa lagi, misalnya Pak Ngetis sudah menjelaskan metode-metode, ada lagi kira-kira Pak metode yang mungkin bisa, itu maksudnya untuk terus menggali ya. Termasuk satu hal lagi, jangan kita mengajukan pertanyaan mengapa atau kenapa. Itu akan tidak tepat untuk coaching. Hilang nanti roh coachingnya, begitu kira-kira. Baik, Yuni ada yang ingin sampaikan? Sudah oke ya? Sudah Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Mari kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi kita undi lagi, mungkin lagi 20 menit. Jadi ada lagi 2 kelompok ya. Lagi 2 kelompok ini. Kira-kira mudah-mudahan bisa lagi 2 kelompok. Baik, kita undi ya Bapak Ibu. Kelompok apa sekarang yang ditunjukkan oleh oleh
sudah. Ya. Ya. Kita undi ya. Kita undi. Lalu silakan dibacakan klik sini. Ya. Pasangan C. Pasangan C ya. Baik, kita tutup lagi pasangan C. Hapus dulu, nanti tinggal 3 pasangan. Pasangan C adalah pasangan C-nya adalah Pak Suryanto dan Ibu Anggun. Baik. Silakan Pak Suryanto dan Bu Anggun. Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Salam sehat dan berbahagia untuk kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini yang bersama Pak Suryanto dari pasangan C akan mencoba melakukan praktik coaching dari permasalahan-permasalahan yang kami angkat, yang kami sudah latih juga kemarin seperti itu. Untuk Pak Suryanto, konfirmasi apakah sudah siap? Baik, Bu. Sudah, Bu. Bagaimana suratnya? Jelas, Bu? Nggih. Nggih, jelas, Bapak. Nggih, siap. Baik, selamat malam Pak Made. Gimana kabarnya hari ini? Selamat malam, Bu. Hari ini kabarnya, syukurnya sehat, Bu, dan menyenangkan. Namun ada sedikit kegelisahan juga pada kesempatan hari ini, Bu. Oke, Pak Made. Jadi selama 10 menit ini kita akan ngobrol, Pak ya. Bisa diceritakan mungkin apa yang membuat Pak Made merasa senang tadi dan gelisahnya juga karena apa, Pak? Jadi begini, Bu. Tadi pagi pada saat pembelajaran matematika, siswa sangat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan mampu mengikuti dengan baik dan hasilnya juga sesuai yang saya harapkan, Bu. Itulah yang membuat perasaan saya hari ini merasa senang, Bu. Namun sementara tadi pagi, Bu, di sekolah pada saat kegiatan literasi di sekolah, Bu, anak yang mendapatkan kesempatan tampil atau bercerita melaksanakan kegiatan literasi tidak berani atau enggan bercerita di depan teman-temannya seperti itu, Bu. Itu yang menjadi kegelisahan saya, Bu. Oke, jadi berdasarkan penyampaian Bapak tadi, Pak senang itu karena anak-anak aktif ya dalam belajar matematika, kemudian Pak gelisah karena pada saat kegiatan literasi, ada anak Pak yang kurang berani seperti itu tampil untuk ke depan, seperti itu Pak ya? Iya, Bu. Baik Pak Made, kira-kira dari percakapan hari ini nih, apa hasil yang Bapak harapkan? Berdasarkan percakapan kita hari ini, Bu, saya berharap bisa menemukan solusi anak yang tidak berani tampil saat mendapatkan kesempatan literasi, Bu. Akhirnya anak tersebut percaya diri, tampil, dan mampu bercerita di depan teman-temannya saat melaksanakan kegiatan literasi seperti itu, Bu. Oke, baik Pak. Jadi lupa solusi Pak ya, upaya supaya anak tersebut menjadi percaya diri seperti itu Pak Made. Iya, Bu. Ya baik. Nah, menurut Pak Made nih, kira-kira anak yang percaya diri itu anak yang seperti apa, Pak? Ya, baik, Bu. Sebenarnya saya memiliki kriteria yang berbeda-beda, Bu, bagi anak yang memiliki percaya diri. Misalnya saja, Bu, jika di kelas, anak dikatakan percaya diri jika mau menjawab pertanyaan, berani berpendapat, Bu, serta berani untuk tampil ke depan, Bu. Namun dalam kegiatan literasi, saya juga punya kriteria khusus, Bu, tentang anak yang percaya diri. Menurut saya, anak yang dikatakan percaya diri jika anak tersebut berani tampil di depan teman-temannya untuk bercerita, Bu, pada saat kegiatan literasi. Baik, jadi menurut Pak Made, anak yang percaya itu berani. Dia tampil di depan teman-temannya seperti itu, Pak ya? Iya, Oke. Bu. Nah, berdasarkan pengamatan Bapak nih, kalau kita lihat dari skala 1 sampai 10,
1 itu yang tidak percaya diri, kemudian 10 itu yang sangat percaya diri. Kira-kira saat ini Pak melihat anak tersebut berada di level berapa, Pak? Menurut saya Bu ya, anak tersebut berada di level 5 Bu. Kenapa saya mengatakan di level 5 ya Bu ya? Karena menurut saya anak tersebut di kelas saat kegiatan proses pembelajaran Bu, percaya dirinya bagus Bu, mau ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran. Namun pas pada saat memiliki atau punya kesempatan untuk bercerita di depan teman-temannya saat kegiatan literasi, anak tersebut tidak berani tampil seperti itu Bu. Baik, jadi Pak melihat anak tersebut masih berada di level 5 seperti itu Pak Made ya? Iya Bu. Nah, kira-kira Bapak ingin meningkatkan kepercayaan diri anak ini berada di level berapa, Pak? Harapan saya Bu, anak tersebut dari berada di level 5 nanti bisa berada di level 7 Bu. Setidaknya anak tersebut mau dan berani serta pernah tampil untuk bercerita pada saat kegiatan literasi Bu. Baik, jadi Pak ingin meningkatkan seperti itu ya. Level anak Iya, ini, tingkat kepercayaan diri anak ini ada di level 7 lah seperti itu Pak ya. Iya Bu. Menurut Bapak, kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan untuk membantu anak tersebut supaya bisa dia naik levelnya ke level 7 itu, Pak? Untuk meningkatkan rasa percaya diri anak, mungkin saya perlu melakukan ini ya Bu ya, pendampingan individu agar anak tersebut bisa bercerita dan memahami isi cerita Bu, sehingga anak tersebut berani tampil untuk bercerita seperti itu Bu. Baik, jadi Bapak akan melakukan pendampingan individu khusus seperti itu Pak ya? Iya Bu. Oke, nah kira-kira seperti apa bentuk pendampingannya yang akan Bapak lakukan? Rencananya seperti ini Bu, saya akan membantu anak tersebut yang rasa percaya dirinya kurang untuk belajar bercerita dengan didampingi secara khusus berlatih bercerita di depan saya dulu Bu, sehingga nanti termotivasi atau muncul rasa percaya dirinya ketika anak-anak tersebut sudah memahami jalan ceritanya Bu. Oke, jadi Bapak akan mendampingi anak tersebut ya untuk bercerita di depan Bapak lah seperti itu ya. Nah, Iya Bu. Bagaimana Bapak akan menjadwalkan pendampingan tersebut dan mulai kapan kira-kira Bapak akan menerapkannya? Rencananya untuk pendampingan individu pada untuk anak tersebut ya Bu ya, rencananya saya akan laksanakan setelah jam istirahat kedua Bu. Kenapa jam istirahat kedua? Karena kalau jam istirahat pertama biasanya anak-anak tersebut manfaatkan waktunya untuk istirahat berbelanja Bu, istirahat makan, seperti itu Bu. Oke. Nah, tadi Bapak akan melakukannya di jam istirahat kedua seperti itu Pak ya. Nah, iya Bu. Baik, selain itu Pak, kira-kira apakah ada langkah pendukung lainnya yang masih terpikirkan oleh Pak? Mungkin ini ya Bu ya, saya perlu menyiapkan cerita yang beragam ya Bu, sehingga anak tersebut tertarik untuk berlatih bercerita serta juga menyiapkan media pendukung misalnya mungkin video atau dongeng Bu yang nanti membuat murid tersebut merasa termotivasi untuk melaksanakan kegiatan bercerita seperti itu Bu. Baik, jadi saat pendampingan itu Bapak juga akan menyiapkan media pendukung seperti cerita atau video seperti itu Pak ya? Iya Bu. Ya, luar biasa sekali Pak Made. Jadi kita udah ada di penghujung sesi nih Pak. Nah, kira-kira apa yang Pak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Hari ini luar biasa sekali Bu. Tak terasa saya mampu mengeluarkan ide-ide, bisa menemukan solusi Bu, serta dapat alternatif untuk anak yang tidak percaya diri saat kegiatan literasi, jadi lebih percaya diri dengan melakukan pendampingan secara individu, ataupun menyediakan media pendukung seperti tadi yang sampaikan, cerita-cerita yang menarik, serta video yang membuat anak tersebut termotivasi Bu. Baik, luar biasa sekali Pak Made ya. Kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan Pak ya. Saya ingin mendengar cerita Pak Made mengenai perkembangan anak ini Pak ya, dan cerita-cerita menarik lainnya. Baik, terima kasih Bu atas kesediaan waktunya untuk hari ini Bu. Baik, sama-sama Pak Made. Baik, demikianlah tadi
coaching yang kami lakukan, kemudian izin untuk melakukan refleksi. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Jadi selama percakapan ini, sebagai seorang coach, saya berusaha untuk tetap hadir sepenuhnya dan menciptakan suasana yang nyaman dan aktif dalam mendengarkan jawaban-jawaban dari coachee. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Mungkin yang masih perlu ditingkatkan di sini adalah memastikan setiap tahapan coaching ini sesuai dengan alur Tirta. Mungkin dalam dalam identifikasi atau menyusun rancangan aksi itu mungkin saya ingin lebih berlatih lagi agar bisa menggali ide-ide atau inisiatif dari si coachee seperti itu. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presensi atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Jadi untuk tetap dalam kondisi hadir penuh ini, yang saya lakukan adalah saya berusaha fokus, mendengarkan aktif, kemudian mencatat intisari dari apa yang disampaikan coachee, kemudian memastikan juga lingkungan berjalan kondusif, seperti misalnya HP mode silent supaya nanti dalam kegiatan itu tidak ada hambatan teknis seperti itu. Kemudian apa yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, tentunya di sini yang saya lakukan adalah dengan melakukan latihan, karena seperti yang disampaikan kemarin saat PI oleh Ibu Dek selaku pendamping itu, coaching itu adalah merupakan sebuah keterampilan dan yang namanya keterampilan itu perlu kita latih. Jadi di sini untuk memperbaiki atau meningkatkannya mungkin saya nanti akan lebih berlatih lagi dengan topik-topik yang berbeda, mungkin dengan guru di sekolah ataupun dengan murid seperti itu. Terima kasih. Yang kembalikan kepada Bapak Fasilitator. Ya, baik. Terima kasih Ibu Anggun dan Pak Suryanto. Mungkin perlu dipertanyakan bagaimana perasaan Pak Suryanto setelah tadi di coaching oleh Ibu Anggun. Nah, itu perlu sebenarnya ya. Silakan Pak Suryanto, Pak Gede mewakili pertanyaan itu ya. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Sebenarnya dari proses kami latihan, sebenarnya luar biasa sekali perasaannya, Pak. Kenapa? Tak terasa beberapa banyak alternatif yang gali lagi dari dari permasalahan yang saya hadapi untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya seperti tadi kegiatan literasi, anak tidak berani tampil seperti itu. Terbayangkan lagi ide-ide apa yang akan saya terapkan lagi untuk mengatasi hal tersebut, Pak. Jadi luar biasa sekali, Pak. Jadi dengan ada ide tersebut, perasaan lega itu muncul seperti itu, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa, sudah banyak yang memberi tepuk tangan ya. Luar biasa sekali. Baik, sekarang sebelum Pak Gede yang memberikan umpan balik, mungkin ada Bapak Ibu yang lain, silakan yang memberikan umpan balik. Agaknya ini kita tidak bisa lagi untuk kelompok berikutnya ya. Ini sudah lagi 6 menit. Sudah lagi 6 menit, mungkin tidak bisa kelompok berikutnya, tidak apa, tapi Bapak sudah melihat ada peningkatan yang luar biasa dari pasangan 1, pasangan 2, pasangan 3, semakin lengkap ya. Betul apa yang disampaikan oleh PP Bapak Ibu masing-masing. Jadi penerapan, latihan dari coaching inilah yang paling penting yang akan menguatkan kompetensi Bapak Ibu. Karena ketika kita selalu menerapkannya, maka terjadilah internalisasi. Tidak lagi perlu kita menghafal apa-apa yang harus kita lakukan karena sudah beberapa kali sudah mendarah daging ya. Jadi paradigma, prinsip, kemudian kompetensi inti, termasuk pertanyaan-pertanyaannya itu sudah kita sudah kita kenal, sudah kita kuasai, kita pahami sehingga akan muncul secara alamiah dalam setiap percakapan. Baik, silakan Bapak Ibu ada yang ingin memberikan umpan balik. 1 orang saja ya, 1 orang saja karena waktunya masih 5 menit. Nah, setelah itu Pak Gede yang akan menguatkan dan kita melakukan refleksi. Silakan Pak Ngetis, ada yang memberikan umpan balik. Silakan Pak Ngetis. Terima kasih. Jadi sebelumnya mungkin yang akan
memberikan apresiasi kepada rekan dari Pak Suryanta dan Bu Anggun. Jadi presentasi coachingnya sudah berjalan dengan luar biasa, bagus sekali, natural, sehingga baik antara coach dan coachee terjalin komunikasi yang mengalir begitu, sehingga coach sudah bisa menghadirkan suasana yang menyebabkan coachee dapat menyampaikan permasalahannya dengan begitu nyaman, santai dalam suasana yang penuh rasanya kenyamanan. Nah, namun di sini mungkin Tiang sedikit setuju dengan yang disampaikan Bu Anggun bahwa ini adalah keterampilan yang sangat memerlukan proses dan latihan yang barangkali tidak bisa diperoleh dalam waktu yang singkat. Namun di sini Tiang hanya sedikit menambahkan, Ibu, Bapak, semoga Tiang tidak salah menyampaikan. Mungkin coach nanti bisa mengarahkan ke coachee sebelum coachee itu merencanakan aksi untuk melakukan pendampingan. Mungkin coachee itu memberikan arahan atau pertanyaan yang mengarahkan hal-hal yang sudah dilakukan kepada anak yang tidak berani tampil. Mungkin alasan-alasan tersebut sehingga menyebabkan ada pendampingan yang diambil oleh coachee. Mungkin seperti itu, Bapak. Itu yang bisa Tiang sampaikan. Atas perhatiannya Tiang ucapkan terima kasih. Yang jelas luar biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ngetis sudah memberikan umpan balik. Mungkin ada respon dari Pak Suryanta atau Ibu Anggun? Baik, terima kasih, izin Bapak menanggapi. Ya, baik, terima kasih Pak Ngetis atas masukannya. Sebenarnya kami pada proses latihan pernah menyampaikan hal tersebut, misalnya tadi kira-kira apa sih yang sudah Bapak lakukan untuk anak tersebut bisa percaya diri seperti itu. Namun dalam proses tadi mungkin kami terlewati untuk menyampaikan itu. Terima kasih masukannya Pak Ngetis. Jadi ke depan kami lebih siap lagi bagian mana yang harus kami perbaiki sehingga perjalanan untuk tugas ruang kolaborasi ini bisa mendapatkan penyempurnaan. Terima kasih Pak Ngetis. Mungkin ada tambahan dari Bu Anggun. Oke, dari Tiang, terima kasih kepada Pak Tut atas umpan baliknya. Tentunya di sini akan saya jadikan catatan dalam proses berlatih ini Pak ya, untuk meningkatkan kemampuan coaching. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih semuanya, luar biasa sekali. Kita kasih tepuk tangan ke kita semua ya Bapak Ibu. Jadi sudah terlihat betul bahwa ada improvement, ada peningkatan yang luar biasa dari Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang Pak Gede hormati, jadi dalam proses coaching itu tadi ada kata kunci, misalnya pada Pak Suryanta dan Bu Anggun ada kata kunci, ada pendampingan khusus. Oke, kita kunci itu pendampingan khusus, sehingga Bu Anggun sebagai coach sudah menarik. Bapak Suryanta luar biasa sekali ya, sudah akan memberikan pendampingan khusus ini luar biasa sekali. Selain itu, apalagi, jadi kita ungkapkan kembali kata kunci itu, sehingga dipahami atau diingat sebagai bagian yang ditebalkan oleh coach kepada Pak Suryanta. Sehingga Ibu Anggun bisa bertanya lagi, apalagi selain pendampingan khusus itu Pak Suryanta, sehingga beliau menyampaikan bahwa akan memberikan materi yang beragam, sehingga metode juga yang beragam, sehingga itu lagi kata kunci yang kedua. Nah, setelah itu ulangi lagi kata kunci itu, sehingga sudah mendapatkan jawaban terhadap masalah yang akan dihadapi oleh Pak Suryanta. Sehingga di kesimpulannya nanti, nah berdasarkan percakapan kita Pak Suryanta, kira-kira tadi Bapak sudah menyampaikan atau menemukan solusi untuk meningkatkan rasa percaya diri dari anak tersebut. Nah, apa yang bisa Bapak sampaikan tentang hal itu? Nah, mudah-mudahan di sana nanti Pak Suryanta sudah menyampaikan kesimpulannya, dan tadi juga sudah disampaikan kesimpulannya, tetapi masih terlihat ada semacam skenario yang ada di dalamnya. Kalau bisa nanti kan kita percakapan itu alamiah ya, dan itulah yang terjadi dalam kehidupan kita di kelas ataupun di sekolah. Wah, luar biasa sekali. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah ada di jam 8, tetapi ada satu lagi yang
perlu Pak Gede sajikan lewat slide ini sebelum penutupan, yaitu refleksi kegiatan sesi 2 ruang kolaborasi praktek coaching. Dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibandingkan saat latihan? Nah, Bapak Ibu sekarang rasakan dulu saat latihan saya begini, kemudian setelah praktek coaching, baik yang mempraktekkan maupun yang tidak mempraktekkan karena sudah present hadir seutuhnya, maka ada hal-hal yang meningkat dibandingkan pada saat sebelumnya. Bolehlah ada 1-2 orang yang menyampaikan refleksinya ini, silakan raise hand. Bapak Ibu, jangan takut ya, kita berbagi ini. Misalnya merasakan ini yang sudah meningkat. Silakan Pak Kades Supartawan, terima kasih. Terima kasih Bapak dan rekan-rekan semua atas waktunya. Di sini saya akan mencoba merefleksi dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibanding saat latihan coaching. Ya. Dari yang tiang alami Pak Nge, yang sudah meningkat itu adalah mungkin dari mendengarkan. Ya, mendengarkan karena jujur kemarin saat latihan saya belum terlalu belum terlalu paham benar dalam mendengarkan apa yang disampaikan oleh Koci. Sedangkan untuk kali ini saya sudah bisa mendengarkan walaupun belum 100%. Nah, ini dibuktikan dengan seperti tadi yang bisa mendengarkan percakapan dari Pak Ngetis dengan Bu Yuni, sehingga saya tahu bagian mana yang belum tersampaikan. Ya. Itu artinya bisa mengidentifikasi bagian mana sih yang belum disampaikan. Nah, jadi bagi tiang sendiri dalam hal mendengarkan sudah mengalami peningkatan. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Baik, luar biasa. Sehingga mendengarkan aktif itu terasa bagi Pak Supartawan sudah meningkat ya. Betul Bapak Ibu, mendengarkan itu tidak mudah ya. Kadang-kadang kita berasumsi, bahkan melabel. Berasumsi itu artinya menginterpretasi apa yang disampaikan oleh coaching, kita yang menerjemahkan begitu. Itu yang perlu dihindari sehingga coaching itu tidak menjadi monopoli oleh coach. Ingat, dalam proses coaching itu coach lebih banyak berbicara, jadi coach yang lebih banyak berbicara, dan kita sebagai coach itu adalah pendengar yang aktif. Kemudian kita hanya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oleh karena itu sabar itu sangat penting, menahan kesabaran supaya tidak memberi saran apalagi memberi solusi ya. Kemudian berikutnya juga latihan itu yang paling penting. Baik, terima kasih. Kita satu saja ya refleksinya. Bapak Ibu, kita sudah ada di ujung, yaitu di penutup. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa sekali. Kita sudah berkolaborasi di ruang kolaborasi yang sekali lagi bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman kita dalam konteks inti dari setiap modul. Sedangkan ketika nanti elaborasi pemahaman, Bapak akan memperkuat pemahaman-pemahaman karena lebih banyak teoritisnya, sedangkan di sini kita lebih banyak praktisnya. Nah, Bapak Ibu yang patut dihormati, ingat kegiatan berikutnya adalah tugas ruang kolaborasi, yaitu rekaman Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu menjadi coach, ya. Jangan pada saat menjadi coaching. Jadi pada saat Bapak Ibu menjadi coach, setelah selesai rekaman, sampaikan refleksinya. Refleksinya itu kalau tidak disampaikan di dalam video, boleh disampaikan di dalam bentuk PDF ataupun Word misalnya terlampir. Kalau sudah disampaikan di di videonya, ya boleh tidak diisi dalam Word. Demikian ya Bapak Ibu. Sedangkan demonstrasi kontekstualnya, silakan Bapak Ibu cermati dengan baik ke videonya, karena di sana ada 3 orang yang terlibat, jadi ada supervisor, ada coach, dan coaching.
Bapak Ibu bisa, kalau bagaimana kalau di dalam sekolah itu ada 5 coach, kan tidak bisa pasangan 3-3, silakan putar, tidak penting. Yang penting adalah video yang dibuka adalah pada saat Bapak dan Ibu sebagai supervisor. Coach dan coachingnya siapa saja boleh ya, siapa saja boleh coach dan coachingnya. Sedangkan yang Bapak Ibu nanti pindah itu adalah ketika Bapak Ibu menjadi supervisor, karena di sana ada pra observasi. Supervisor menanyakan apa kepada coach, coach itu ditanya oleh supervisor apa yang ingin dikembangkan, bagaimana melaksanakan, dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaannya ada di dalam LMS. Kemudian ketika melakukan observasi coach dan coaching, bercakap coaching, di sana diobservasi oleh supervisor, dicatat dan lain sebagainya. Setelah selesai observasi, menanyakan lagi supervisor kepada coach apa dan lain sebagainya. Nah, itu yang ditunda ketika Bapak Ibu sebagai supervisor, sehingga tidak panjang durasinya sampai berjam-jam ya. Nah, Bapak Ibu yang Pak Gede hormati, kita sudah ada di penutup. Apakah ada yang ingin menyampaikan sesuatu sebelum doa penutup? Boleh raise hand? Nah, kalau tidak, raise hand yang akan memimpin doa penutup. Silakan Bapak Ibu, siapa yang berkenan untuk memimpin doa penutup. Ya, mengantarkan doa pembukaan, mengantarkan doa penutup itu bagus ya, untuk kita bersama-sama. Pak, 4 tahun lagi. Oke, silakan Pak, 4 tahun. Iya, terima kasih Bapak atas waktunya. Teman-teman dan juga Ibu PP, karena tadi diskusi dibuka dengan doa, sekarang akan ditutup juga dengan doa. Doa kali ini saya akan pimpin dalam agama Hindu, bagi rekan-rekan yang beda agama bisa menyesuaikan. Oke. Om anugraha manoharam dewa data nugrahakam arcanam sarwa pujanam namo sarwa nugrahakam. Om kesamua swamam jagat natu sarwa papa hidan karah sarwa karyo sidam dehi pranamyo surye swaram. Om santi 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 om. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kades Pakawan. Om santi santi om, semoga selalu damai, damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu. Sebelum foto bersama, Bapak Ibu yang Pak Gede hormati, izinkan Pak Gede menyampaikan terima kasih kepada 2 PP kita yang sudah hadir, Ibu Trisna dan Bu Ardani. Luar biasa sekali mendampingi, membersamai selalu dalam setiap ruang kolaborasi. Sekali lagi penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya Pak Gede sampaikan kepada 2 PP kita yang luar biasa. Demikian juga terima kasih kepada Bapak, Ibu, IGT Kabupaten Gianyar yang sampai saat ini kita sudah melewati 2 paket modul 1 dan paket modul 2, tinggal paket modul 3. Kita akan masih bisa bertemu 6 kali lagi. Ruang tetap maya, ruang kolaborasi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Oleh karena itu, dalam membersamai Bapak Ibu 90 menit, ya lebih mungkin sedikit ya, Pak Gede ada menyampaikan sesuatu yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Sekali lagi Pak Gede menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya, yang setinggi-tingginya. Akhirnya kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, dan Om Santi. Om Santi Santi Santi. Baik, terima kasih. Mari kita foto bersama ya, Bapak Ibu. 2 foto saja. Kemudian Pak Gede lihat dari sini yang paling cerah siapa ya, Ibu? Wayan Agustini. Ibu Prema, Bu Prema paling cerah sekarang. Silakan pimpin Bu Prema untuk untuk foto kita. Ya, silakan 2 saja. Mulai gayanya, silakan Ibu. Terima kasih. Gaya apa, Bu? Mungkin gaya literasi ya Pak ya.
Gaya literasi. Silakan yang bagaimana? Baik. 1, 2, 3. Bagus semuanya mumpung kelihatan di sini. Bu Ardani juga kelihatan, Bu Trisna juga ada. Baik. Bapak share. Satu lagi, Bu. Seperti ini ya, Pak. Kayak apa? Ya, kayak apa? Nah, gini. Baik. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih. Ibu Prema, terima kasih Bapak Ibu yang lain, terima kasih Bu Ardani, Bu Trisna sudah mendampingi semuanya. Semoga kita selalu dalam kebaikan dan selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Terima kasih Bapak. Malam Bapak. Ini. Silakan Bapak. Selamat malam, Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Selamat berkumpul dengan keluarga ya. Selamat beristirahat, jaga kesehatan. Nggih Bapak, terima kasih. Izin meninggalkan ruangan Bapak. Silakan Bapak Ibu. Izin, Bapak.